Saya akan memaknai masalah takwa. Kan tadi disebut la'allakum tattaqun. Kalau kita doa wahassil maqasidana, ya Allah sampaikan apa yang saya cita-citakan ya Allah. Tapi terkadang Ramadan kita nggak tahu cita-citanya apa. Padahal kata Allah dalam Al-Quran tadi la'allakum tattaqun, berarti biar kita menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa ini saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad. Ibu, takwa itu dari berapa huruf? Takwa 4 apa 5? 5. Ayo 3 aja dah, dikitan. Takwa ada 1 ta, 2 qaf, 3 wawu, 4 itu ya, tapi yang di situ disebut ziyadah, sehingga bermakna seperti alif, tapi ya-nya disebut ziyadah. Takwa disebut alif tapi ditulis seperti ya ziyadah, makanya wa-nya dibaca seperti ada alif tapi tertulisnya ya ziyadah, gitu ya. Nanti dalam kaidah nahwu itu ada. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Berapa? 1 ta, 2 qaf, 3 wawu, 4 ya. Tapi ya di sini disebut ziyadah dari kata taqwayun. Lanjut. Tak yang pertama disebut apa Ibu? Kita benahi Ramadan kita. Tak yang pertama disebut tadarru'un. Apa Bu? Tadarru'un. Ini biar nanti Ibu, oh ternyata saya puasa itu nggak cuma nahan lapar sama haus doang. Karena kata Rasul dalam hadisnya, banyak dari umatku ketika Ramadan dia itu berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan karena nggak tahu maknanya apa. Yang sering kita lakukan, gimana caranya sahur madangnya enak, entar buka puasa menunya apa, itu yang sering. Lanjut ya, sebentar lagi selesai. Tadarru'un di sini maknanya apa Ibu? Tadarru' maknanya di sini merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu sopan santun kepada manusia. Pertanyaan saya, Ramadan banyakkah orang yang masih ghibah sama tetangganya? Ramadan kah orang tuh tidak bisa nahan amarah, kesinggungan, masih suka ngadu domba, masih suka ngomel nyakitin suami sama anak? Itu mah wajib. Bu, Ustazah, di rumah nggak ngomel mah ora enak. Rumah kayaknya kayak rumah hantu. Nah biar hidup ya saya jadi tiap hari kerjanya udah kayak nenek lampir. Apa bae diomelin. Bocah naro anduk salah diomelin. Suami naro sepatu asal masuk, mana musimnya hujan, mana ngepelnya udah payah. Laki masuk kagak ngenakin, sepatu sendalnya taruh di ruang tamu, ngomel lagi. Betul Bu? Naruh gelas ditaruh di pinggir meja, kesenggol, tumpah airnya, ngomel. Kerjaan siapa itu? Saya, gitu ya Bu ya. Kerjaan siapa itu Bu? Selama perempuan masih ngomel berarti masih waras. Normal, tapi jangan kebangetan. Makanya kenapa laki itu betah mancing? Karena udah puyeng budrek telinganya ngelihatin biniknya ngomel, dengerin kagak berhenti. Lah kalau di kolam pemancingan apa Bu? Loh saya pernah mancing di laut, jadi saya tahu rasanya nikmatnya orang mancing. Satu nih yang saya rasain ya. Kenapa saya mancing di laut? Karena saya itu pengen tahu seperti apa sih pemikiran para pemancing-pemancing ini. Kemarin saya waktu ada apa namanya safari dakwah di Bangka Belitung,
Karena di sana banyak pulau-pulau. Saya bener-bener itu mancing sampai 2 kali. Sekali mancing itu 3 jam 4 jam itu nggak kerasa. Ya dapat ikannya 1 ember. Cuman HP saya hampir tenggelam di laut dan saya pun hampir tenggelam. Saya merasakan betapa luar biasanya para nelayan. Apalagi di bulan-bulan seperti ini. Saya pernah mengalami hujan badai di tengah laut berapa mil dari tepi, yang tepinya nggak kelihatan. Semua perahu yang ada di tengah laut itu dimatiin mesinnya kecuali perahu kita. Karena kita pengen nepi tapi nggak tahu, terombang-ambing. Saya cuman satu. Saya cuman ngucap syahadat. Kalau saya meninggal, semoga husnul. Itu cerita saya kemarin. Ternyata betul, orang tuh kalau mancing itu ada ketenangan. Serasa menikmati alam terbuka. Cuman kalau di pemancingan itu kan alamnya nggak terbuka banget. Tapi kalau di laut, Masya Allah, memandang langit rasanya enak. Sembari dengerin sholawat, sembari mancing, itu nikmatnya luar. Dapat ikan, pengen lagi, penasaran. Makanya kenapa orang mancing sampai setengah hari kuat. Lah kita bini di rumah mengapain sih pancingan mulu dipikirin. Tuh. Lanjut ya Bu ya. Kok nggak lang? Ini udah kelar, udah mau jam 10. Sudah. Intinya tadarru' tadi apa? Kalau kita punya sopan santun di hadapan Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, apa pemahamannya? Kadang kita puasa tapi adabnya kurang sama Allah. Padahal kata Allah, illas siyam, seluruh ibadah itu semua kembali loh kebaikannya untukmu. Illas siyama, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu spesial untukku, maka tidak ada yang pantas memberikan pahala kecuali wa ana ajzi bihi, kata Allah. Aku yang ngasih pahala. Maka kalau Ramadan, tadarru'nya itu nomor 1. Sopan santunnya. Sudah puasa ngomongin orang, sudah puasa mutus saudara, lagi puasa ngomel sampai sama tetangga ribut. Ada kan? Karena pasti ada saja dalam hidup, entah kesinggung sebab apa, entah nggak terima karena apa, itu ada saja. Berarti bagaimana Bu adabnya, sopan santunnya, tadarru'nya kita sama Allah ketika Ramadan? Makanya disebut naumus shaim ibadah. Tapi jangan sampai Ramadan isinya tidur mulu. Katanya orang yang puasa itu ibadah. Akhirnya langsung dimaknai itu teksnya. Pokoknya orang kalau puasa tidur mah ibadah. Tidur aja bikin iler pulaunya sampai habis bantal. Kenapa? Lah tidur aja. Habis subuh tidur, zuhur bangun, sholat, tidur lagi, asar bangun, sholat, tidur lagi, maghrib baru dia bangun. Kenapa? Mendekati buka puasa. Orang model begini, ini orang yang tidak punya niat memperbaiki, mengisi lebih baik lagi. Karena begini, kebanyakan tidur juga jadi penyakit, kekurangan tidur juga jadi, maka harus imbang. Paham ya? Maka kalau disebut naumus shaim ibadah, itu perbandingannya kalau dia bangun isinya mulutnya ngomongin orang, lo kamu lo lebih baik tidur. Itu maksudnya. Bukan terus orang puasa suruh tidur aja. Kalau kamu bangun lagi Ramadan, kamu puasa, isinya perilakumu nyakitin banyak orang, lo kamu lo lebih baik puasamu ini lo sekarang lah. Kalau memang perbandingannya banyak maksiatnya, banyak jeleknya, maka tidurnya dia itu menjadi ibadah. Itu maksudnya. Diamnya orang sedang puasa, ketika dia diem, gak suka bales, gak mau rame sama orang, disebut tasbih. Makanya kalau Ramadan itu jangan cuman
mikirnya kapan, jam berapa, habis ini masak, habis ini buka, habis ini sahur. Itu tok pikiran kita. Padahal ada banyak amalia yang harus kita jaga, terutama nafsu. Kalau ada yang mengatakan syaitan itu di bulan Ramadan masukin neraka, kagak muat. Tapi di bulan Ramadan namanya maling tambah banyak. Lah katanya setannya diborgol. Betul. Katanya setan diikat, masukin, tapi maling tambah. Betul? Orang melakukan dosa tambah banyak. Apa itu maksudnya, Bu? Makanya keistimewaan Ramadan itu apa? Sopan santun dengan manusia. Ternyata apa? Yang mempengaruhi baik buruknya seseorang bukan masalah setannya, tapi nafsu yang terbiasa dia inginkan, diiyakan. Kebiasaan hatinya, nafsunya mengajak pada kejelekan. Walaupun setannya katanya diborgol, tapi nafsunya selalu mengajak kepada keburukan, maka akan susah tetap dikendali. Kalau dia emang sudah biasa nyuri, ya bakal nyuri. Makanya kenapa pencuri itu harus dipotong tangannya, dipancung tangannya. Kan jelas di surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Loh, itu ada di surah Al-Maidah juz 6. Pencuri itu nggak akan sembuh kalau nggak tangannya dipotong. Kenapa? Sekali nyuri, besok ada kesempatan ya nyuri lagi. Makanya residivis itu banyak. Sampai sini paham ya? Maka insya Allah saya berharap puasa itu bukan sekedar haus dan lapar. Jadikan puasa itu momentum. Saya bisakah menahan nafsu saya? Bisakah saya punya adab? Dan ketika disampaikan di bulan Ramadan, jangan pernah menganggap sholat tarawih itu remeh. Sholat tarawih itu kesempatan terbaik kita. Karena sholat tarawih tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Suka beranggapan tarawih itu lama, tarawih itu capek, tarawih itu kemalaman, tarawih itu bikin apa, Bu? Ngantuk. Tarawih itu bikin kaki pegel. Akhirnya nggak ada yang berangkat ke masjid. Itulah pikiran kita yang didasarkan dari nafsu yang tidak baik. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Saya tidak bisa lama lagi karena harus sambung. Insya Allah ilmunya ibu-ibu tambah-tambah. Nanti Uminda akan memberikan tips tentang apapun yang terbaik. Tawakufan kali ini bukan penutupan, kita tutup dengan kebaikan. Tapi setelah tawakufan mungkin kita nggak bisa duduk di majelis yang sama seperti ini. Tapi insya Allah di rumah ilmu itu kita kembangkan. Di rumah itulah nyatanya ilmu itu manfaat apa enggak. Tawakufan itu hanya sekedar apa? Seremonial. Duduk, ketemu, salaman rontokin dosa. Tapi hakikat dari seluruh ibu belajar ilmu di taklim di mana? Di rumah. Apakah saya pakai atau enggak ilmunya? Jangan-jangan 1 tahun ini saya ngaji cuman duduk di majelis, tapi ilmunya enggak nyampe ke pikiran dan hati. Na'udzu. Jadi tawakufan jangan dianggap sebagai tertutupnya semua. Justru itu pintu pembuktian kita. Sejauh mana ilmu yang sudah saya terima, saya pakai dalam kehidupan. Walaupun pengajian sudah tidak diadakan sementara, tapi ilmunya tetap hidup saya lakukan dalam kehidupan sehari. Itu ibu-ibu majelis Al-Barkah semua, ibu ridho dengan saya, ibu nggak dendam sama saya, ibu nggak kesinggung sama saya. Saya berharap insya Allah bertemunya saya dengan ibu, wabil khusus Uminda, saya pribadi demi Allah tidak pernah ada rasa kesal dengan siapapun. Tapi seandainya saya dalam berucap, dalam bersikap ada hal yang tidak pantas, mungkin ada yang merasa tersakiti dengan cara saya minta ridhonya, seridho-ridhonya dengan saya. Mohon maaf ya semuanya. Saya berdoa semoga walaupun tawakufan setelah ini kita nggak bertemu di majelis taklim, tetap saling mendoakan. Saya doakan ibu-ibu semua, wabil khusus Uminda, guru-guru kita semua, insya Allah sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Allah berikan hidupnya
dipenuhi dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pun berdoa kepada semua jamaah yang hadir, semoga Allah sehat walafiahkan kita, sehat zahir, sehat batin. Semoga akhlak kita di tahun ini, Ramadan tahun ini, ibadah kita jauh lebih baik lagi. Jangan maknai ibadah sebagai rutinitas, tapi maknai ibadah kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, semoga disampaikan kita insya Allah di bulan Syawal. Pas pembukaan kita ketemu kembali, saya akan bercerita bagaimana ciri-ciri orang yang puasanya diterima, biar kita nanti memahamkan, jangan-jangan puasaku belum masuk kategorinya diterima, gitu ya. Sehat semuanya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.